Shalom Church, welcome back to Cultivated Podcast, equipping all generations to become Christ ambassadors. Hari ini senang sekali, I'm your host Ravelo, bakal membahas topik yang sangat menarik tentang music dan worship di dalam gereja. Jadi untuk teman-teman yang mungkin musik tuh penting nggak sih di dalam gereja, atau boleh nggak sih mainin musik ini itu? Nah, hari ini kita bakal cover hal-hal itu. Dan hari ini kita kedatangan guest yang waktu itu sudah pernah ngisi di podcast kita, jauh-jauh dari Malang, arek Malang. Kita kedatangan Kak Stefa Yuiko. Shalom Kak Stefa. Halo semuanya, shalom. Panggil nama aja kali, nggak usah pakai Kak. Oh iya. Kan perbedaan umur kita kan 7 tahun, jadi terasa jauh ya kan. How are you by the way? I'm good bro. Aman Very ya? good. Tuhan baik. Aman. Ya, aku dan keluarga semuanya sehat. Ya walaupun ada keluarga jauh yang juga kena COVID. Jadi kalau ada teman-teman atau keluarganya atau siapapun yang kalian kenal kena COVID, I pray that mereka bisa get healed quickly lah ya. Amin. Ya, untuk COVID di Indonesia memang masih parah. Mudah-mudahan semua bisa tertib dan keadaan cepat membaik. Amin. Ini mungkin ada listeners yang belum begitu familiar karena Kak Stefa ini dulu pernah berjemaat di BIC Melbourne, tapi sekarang sudah pulang ke Indonesia. Jadi mungkin boleh briefly introduce yourself. Oke, jadi yang relevan dengan topik kita sore atau malam hari ini, pagi buat yang dengerin pagi. Jadi aku tuh biasa dipanggil Stefa kalau di tim musik. Emang dari kecil banget udah pelayanan di musik. Aku ingat pertama kali pelayanan musik itu main ketipung. Ketipung tuh alat musik kayak kongo, kayak djembe. Jadi waktu sekolah minggu tuh dulu cuma ada alat itu. Jadi kita pelayanannya cuma ritmik aja, nggak ada melodi, nggak ada gitarnya, nggak ada piano. Nah setelah itu mulai pelayanan pertama yang official di ibadah minggu itu sebenarnya pemain gitar. Nah SMP. baru SD, SMP. Terus akhirnya masuk ke bass, baru belajar keyboardnya belakangan. Nah tapi sampai ke hari ini justru main keyboardnya yang jadi main instrumen buat pelayanan. Nah selama ini aku juga udah pernah pelayanan di berbagai macam gereja. Kita nggak usah sebutin satu-satu ya. Tapi intinya tuh itu semua menjadikan aku tuh orang yang ketemu banyak orang tuh nomor satu. Dan implikasinya apa? Implikasinya adalah ketemu banyak pandangan yang berbeda-beda. Mulai orang yang sangat ortodoks atau sangat konvensional, mulai dari gereja yang tidak memperbolehkan ada drum, nggak boleh ada gitar misalnya gitu ya, sampai gereja yang sifatnya tuh full karismatik. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kreatif industri itu dipakai untuk melayani Tuhan. Jadi itu semua mengequip aku untuk bisa ngelihat musik tuh bukan hanya secara ideologi, bukan hanya secara alkitabiahnya gimana, tapi juga dari sisi praktikalitasnya gitu bro. Wah, menarik sekali, menarik. Ini saya tidak sabar dengan obrolan hari ini. Sepertinya akan seru obrolan hari ini. Jadi dulu waktu kenapa? Let's go. Dulu waktu di BIC tim PW mainnya piano berarti ya? Yes, piano. Oke. Jadi apa tuh? Gini. Aku pengen nanya gini deh. Tim kita kan disebut tim PW. Sebenarnya kalau kita ngomong praise dan worship itu tuh sebenarnya apakah langsung itu artinya musik atau gimana? Musik tuh menurutmu gimana? Musik di dalam gereja ya maksudnya ya. Bagimu musik dalam gereja itu apa artinya gitu loh? Kayak apakah si gereja tuh harus punya musik biar penyembahannya lebih gereng, atau sebenarnya gereja tanpa musik nggak apa-apa, atau gimana? Karena ada yang bilang gini kan, worship tuh sebenarnya adalah tentang hidupmu. Wah, itu gimana? Oke, kita kasih disclaimer dulu nih ya buat para pendengar nih. Kita kan nggak tahu para pendengar nih orang musik atau bukan, orang yang suka dengerin musik atau enggak.
Mungkin ada beberapa teman-teman yang memang selama ini juga involved di pelayanan praise and worship. Tapi kalau boleh nih bro, sebelum kita ke musik gereja, gimana kalau kita diskusin musik in general dulu gitu. Nanti baru kita bikin perbedaannya. Apa sih, kenapa tuh ketika dibawa ke gereja, akhirnya musik tuh jadi sesuatu yang beda gitu. Oke, jadi pertama, aku tuh ngeliat musik tuh terbagi dari dua elemen filosofinya sama elemen praktikalitasnya. Dan dua-duanya ini penting. Jadi musik tanpa filosofi, hanya sesuatu yang praktikalitas, itu meaning-nya jadi hilang. Nah, tapi kalau musik itu hanya di ranah filosofi, maka kita nggak bisa menikmatinya. Nah, aku tuh ngeliat musik secara simpelnya dan pendeknya itu, secara filosofinya itu, musik itu manifestasi dari alam semesta, yang bentuknya itu bisa kita rasakan, tanpa kita harus ngerti. Itulah kenapa elemen-elemen di musik tuh banyak banget kita temuin di alam semesta. Contohnya misalnya kayak bunyi. Kita ngerasa musik tuh bagian dari bunyi, tapi ternyata diem tuh juga bagian dari musik gitu. Terus kayak yang paling penting tuh juga chaos and order. Di dalam musik tuh selalu ada pola. Dan itu yang kita lihat dalam dunia. Ketika kita ngeliat dunia terus ada polanya, itu manifestasi bentuk dari alam semesta yang kita rasain di musik. Dan kalau nggak ada keteraturan, di situ musiknya jadi nggak enak. Itu juga bentuk manifestasi dari realita. Nah, secara praktikalitas, barulah di sini kita ngomongin. Musik itu ada elemen instrumennya, ada elemen genrenya, ada elemen siapa yang menikmati, dibentuk oleh siapa, diramu oleh siapa. Nah, jadi secara umum, aku pengen teman-teman yang dengerin sekarang punya pikirannya dibagi dua nih, psyche-nya dibagi dua. Oh, musik sebagai filosofi sama musik sebagai praktikalitas. Gitu ya. Nah, sekarang masuk ke jawabannya tentang pertanyaanmu tadi. Kalau musik di gereja, itu apakah sama dengan worship? Kira-kira intinya gitu nggak sih? Oke, kalau aku bilang, biblically, musik itu tidak bersinonim dengan worship. Jadi musik itu tidak sinonim dengan worship. Tapi aku tidak mengatakan bukan worship. Jadi salah satu bentuk dari worship itu bisa musik. Tapi musik tuh bisa worship. Itulah kenapa ketika kita worship Tuhan, salah satu bentuknya bisa terlihat atau tercermin dari musik yang kita mainkan. Tapi dengan kita bermusik, belum tentu kita tuh melakukan worship. Jadi introduction-nya kira-kira begitu. Iya. Masuk akal. Kalau tadi yang aku tanya, musik di dalam gereja pentingkah atau bisa saja sebuah gereja tidak ada musiknya, tidak ada worshipnya dulu sebelum liturgi? What do you think about that? Jawabannya itu harus kita lihat dari sejarah gereja mungkin. Kalau kita mungkin nanti kita juga bakal bisa bahas tentang musik di Perjanjian Lama sama di Perjanjian Baru. Tapi ketika kita ngomong konsep gereja, itu sebenarnya konsep yang baru, bro. Konsep gereja itu baru keluar di Perjanjian Baru, actually. Nah, kalau kita trace back ke early church, elemen musik tuh selalu ada memang di dalam setiap puji-pujian di dalam gereja. Jadi waktu orang-orang berkumpul di gereja itu dari early church itu memang udah ada elemen musik. Tapi yang tidak ada itu adalah spesifikasinya. Jadi misalnya kayak orang banyak yang berdebat, oh harusnya boleh ada drum, harusnya nggak boleh gitu. Harusnya musik EDM nggak boleh, musik rock nggak boleh gitu. Harusnya nggak boleh ada gitar rock. Nah, yang seperti itu di Alkitab itu tidak ada spesifikasinya. Di Perjanjian Baru ya. Nah, dan aturan utamanya kita, kalau sesuatu itu tidak dijelaskan di Alkitab secara eksplisit atau implisit, maka kita butuh wisdom untuk menilainya. Itulah makanya tergantung dari purpose musik dalam gerejanya, style musik dalam gerejanya, dan konten dari liriknya. Ini tiga itu penting banget. Tujuan musiknya, style musiknya itu juga penting buat aku, dan kontennya. Nah, purpose dalam gereja itu penting kenapa? Karena kalau kita amati di Perjanjian Baru, bahkan di Perjanjian Lama, itu dia tuh serve the same purpose, yaitu membantu orang dalam memuji Tuhan. Jadi zamannya Raja Daud, dulu dia dipakai Psalm 4, 6, sampai 60, 70 gitu, kita tuh selalu
dikasih tahu purpose-nya musik tuh selalu untuk memuji. Bahkan Raja Saul pun juga gitu. Dia tuh dalam memuji Tuhan, dalam mengusir setan, dia manggil Daud 1 Samuel 16 itu juga untuk memuji Tuhan. Nah, di Efesus 5 itu juga musik itu dipakai untuk worship. Walaupun kita juga again nggak dikasih spesifikasi bentuknya harus seperti apa. Itu kalau dari purpose. Kalau style musik itu juga penting. Tapi aku pengen ngejelasin quickly aja supaya gampang dan mudah diingat. Itu kalau nggak ada spesifikasinya, kenapa stylenya jadi pengaruh? Pengaruh karena supaya gampang kita bagi dua aja. Musik tuh ada yang sangat identical dengan musik yang dipakai aliran satanis, dan ada musik yang identical tidak dipakai oleh satanis. Nah, tentu aja kalau style musik yang mendekat ke satanis, disitulah kita harus mulai berhati-hati. Walaupun purpose dan konten dari liriknya bagus, tapi kalau stylenya mirip ke misalnya kita sebutlah Guns N' Roses gitu ya. I don't think personally, not biblically, I don't think personally it's wise untuk dipakai para musisi atau worship leader di bawah gereja. Nah, kalau konten dari lirik, aku rasa nggak perlu penjelasan yang complicated lah. Filipi 4 itu menjelaskan bagaimana ya kita tuh harus mikirin hal-hal yang di atas, manifestasinya dalam bentuk lirik, pasti lirik-lirik yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Gitu, bro. Benar nih, tadi kamu melempar sesuatu yang menarik. Kan soalnya aku kan juga kurang ngerti musik dan teori musik kan. Tapi when say misalnya Guns N' Roses nggak wise, itu apa tuh konteksnya? Melodinya, notasinya, atau iya. Apa konteksnya apa tuh? Bisa dua-duanya, bisa melodinya, bisa ritmiknya, dan gini ya, kita kan dibekali Tuhan dan Holy Spirit yang ada dalam kita untuk bisa menilai sesuatu itu baik atau buruk, gitu ya, moral atau tidak. Tapi untuk musik kan nggak dikasih nih spesifikasinya harus gimana. Nah, maka kita gunakan sources eksternal untuk menilai. Contohnya misalnya salah satu lagu Guns N' Roses itu seringkali disebut para ex-satanis untuk dipakai di pemujaan setan sebelum mereka masuk ke ritual-ritualnya mereka gitu ya. Dari informasi seperti itu, kalau aku menjadi seorang MD, tahu lagu tertentu ABC itu dipakai begitu, aku tidak akan sekali-sekali pakai intronya misalnya, karena intronya keren gitu. Aku nggak akan pakai. Misalnya di tengah-tengah ada bagian melodi gitarnya yang terkenal gitu ya, aku pun nggak akan pakai gitu. Karena kenapa? Di level praktikalitasnya itu akan mengganggu aku ketika pelayanan. Jadi waktu misalnya kita yang pemusik di panggung, itu kan kita sambil main musik kita berusaha untuk memuji Tuhan personally ya. Nah, kalau aku pribadi tuh nggak bisa, bro. Nggak bisa misalnya kita lagi mau konsentrasi muji Tuhan, tapi kita tahu kayak, wah ini tuh aransemen ini dipakai buat aliran satanis untuk praise and worship misalnya gitu. Kalau buat aku personally, aku nggak bisa tuh. Gitu. Itulah dimana style musik itu bisa mempengaruhi wise atau tidaknya penggunaan musik dalam praise and worship. Iya. Gitu. Aku bikin yang clear cut aja nih gitu ya. Kalau yang misalnya, kalau gitu ada yang lain dong, kayak misalnya aliran rock atau aliran pop atau segala macem gitu. Nah, terserah teman-teman masing-masing. Menarik. Okay. Tadi aku mau nanya ini sih, kayak musik sendiri dalam Alkitab tuh dapat porsi nggak sih? Iya. Jadi waktu pertama kali aku belajar tentang musik gitu ya, pasti kita ke arah teknikal ya, ke arah praktikalitas gitu. Tapi ketika aku ingat waktu SMP itu udah mulai ngerti tentang misalnya, ternyata penting ya kita belajar Alkitab, basis-basisnya musik di Alkitab tuh gimana. Nah terus aku ketemu salah satu artikel tuh yang aku inget banget sampai hari ini. Ternyata buku terpanjang di Alkitab itu adalah buku yang kumpulan lagu-lagu gitu. Nah di situ tuh kalau nggak salah
porsinya tuh 7% dari perjanjian lama. Jadi 7% dari perjanjian lama, buku terpanjang di Alkitab itu adalah kumpulan dari tulisan lagu-lagunya Daud, Asaf, King of Solomon. Jadi kalau ditanya apakah punya porsi yang khusus, I think so. Apakah itu by design? I don't know. Tapi aku percaya karena orang-orang di perjanjian lama maupun baru, elemen musik dan pujian tuh sangat kental di dalam kita memuji Tuhan. Maka aku rasa Alkitab tuh punya porsi khusus untuk menjelaskan tentang praise and worship. Tidak detail, tapi punya gambaran umum tentang itu, tentang musik gitu. Menjawab nggak sih? Menarik. Kalau perjanjian baru, kan dibilang tadi kamu bilang kayak gereja mula-mula apakah di dalam gereja mula-mula waktu itu mereka juga dijelaskin nggak sih kayak ada penyembahan atau enggak gitu waktu itu? Actually ada beberapa guidelines yang teman-teman bisa coba ingat ya. Ini juga on top of my head atau just me trying to recall my memory gitu ya. Kalau pernah dengar Mary's Magnificat di Lukas 1, terus ada The Angel's Announcement di Lukas 2, itu catatan dari lagu. Terus Matius 20 sekian, di situ Yesus sama murid-muridnya dicatat bernyanyi. Jadi ada elemen gereja mula-mula itu menggunakan nyanyian. Kemudian ada The Apostles itu nyanyi juga di Kisah Para Rasul belasan. Iya. 14 atau 16 gitu. Nah, habis itu juga yang terkenal ya yang aku sempat bahas tadi di Efesus 5. Jadi with psalms, hymns, and songs from the Spirit, sing and make music from the heart to the Lord. Jadi kita tuh address satu sama lain tuh dengan salah satunya dengan nyanyian baru. Itulah kenapa aku juga setuju di gereja-gereja itu selalu ada pujian baru, ada nyanyian baru gitu. Iya. Menarik. Jadi even dari zaman Alkitab pun itu kayak it is written juga ya, maksudnya itu sudah ada gitu ya. Iya. Bahkan waktu Last Supper, bro, Matius dan Markus yang paralel itu juga dicatat Yesus dengan para disciples itu nyanyi hymns gitu. Di Matius tuh juga ada waktu aku lupa Matius berapa, tapi musik itu dipakai sebagai salah satu sarana untuk mourning, celebration juga gitu. Iya. Oh, di Yakobus ada juga tuh, Yakobus 5. Kalau orang itu lagi cheerful, let him sing a praise gitu. Kalau nggak salah ayatnya gitu tuh. Iya. Apa ya, alat musik zaman Alkitab apa? Ketipung itu tadi. Kalau pertama kali yang di-recorded itu ini terkenal banget. Harusnya para pemusik tuh bisa tahu gitu ya tanpa harus buka Wikipedia atau apa. Karena ini salah satu pelajaran dasar gitu. Kejadian 4 tuh ada satu orang namanya Jubal. Jubal itu generasi keempat dari Adam, anaknya Kain. Nah, kita nggak bahas ya, di Kejadian 2 kan ada kontroversi tuh. Kain nikah sama siapa? Itu buat episode selanjutnya ya. Tapi Kain tuh dituliskan kan kalau di Kejadian 2 cuman Kain menikah dengan istrinya, terus 4 keturunan setelah dia ada orang namanya Jubal. Nah, Jubal ini yang pertama kali ditulis tuh bermain musik, bro. Nah, musik yang dia mainin tuh 2, lyre sama pipe. Lyre tuh apa? Lyre tuh semacam harpa. Ada yang senar 7, ada yang senar 16. Tapi bentuknya tuh lebih kecil. Jadi kalau kamu bayangin aja kayak sesuatu yang bisa kamu mainin sambil duduk dan bentuknya paling cuma 1 meter tuh paling besar. Kayak ukuran. Enggak, senarnya ke atas. Oh iya, maksudnya tapi size-nya mungkin segituan kali ya. Gitu. Jadi bukan harpa yang gede banget yang kamu mainin harus butuh itu udah ribuan tahun lalu ya berarti ya. Well, kalau kita percaya Pentateuch, Genesis itu ditulis
6-7 ribu tahun lalu, maka ya pertama kali udah ditulis tuh udah tahun segitu udah ada musik gitu. Itulah kenapa musik itu, iya kan, itu keren banget gitu. Sesuatu yang kalau kita perdalam itu kayak wah gila, ternyata musik itu bisa kita rasakan dengan sesimpel itu, tapi ternyata sejarahnya sepanjang itu gitu. Wah, ngomong-ngomong bisa dirasakan, nanti kita akan bahas ke sana, tapi bentar. Sebelum itu, maksudnya gini, aku mau nanya juga, tapi maksudnya for you ya, apa musik dan worship tuh gunanya atau benefitnya buat kita tuh apa gitu loh? Dalam artian gini, karena memang sih seringkali kita bisa dalam tanda kutip menangis gara-gara dalam tanda kutip PW-nya bagus, dalam tanda kutip lagunya bagus gitu. Tapi kita juga sering diajarin bahwa air mata kita itu ya apa ya? Air mata kita itu tidak menandakan pertobatan juga gitu. Maksudnya lo abis nangis besok berbuat dosa juga bisa gitu. Jadi apa worship itu pengantarkah atau gimana for you? Wah, ini banyak banget yang bisa dikomentari nih dari statementmu barusan. Tapi cukup jelas. Aku akan mulai dengan pertanyaanku cukup jelas. Jelas banget. Aku pengen ngomong satu statement, terus aku bakal kasih satu cerita sebelum aku jawab secara keseluruhan. Statementnya gini, aku bisa kok dari sisi pemusik, main musik di panggung, nangis gitu ya, dan tidak mengatribusikan air mataku sama seperti aku dengan memuji Tuhan. Maksudnya gini, kesannya sepertinya tuh aku nggak setuju ya, kayak orang nangis memuji Tuhan tuh disamakan dengan worship. Tapi aku juga tidak menyalahkan itu. Tapi aku pribadi yang bisa membedakan ketika aku nangis karena musik itu not necessarily karena ada zaman Tuhan, ada kuasa yang lagi khusus datang. I don't believe in it. Even though I don't mind people claiming that. Gitu. Itu statementku pertama begitu. Nah, terus aku mulai dengan sebuah cerita. Nah, karena pertanyaannya kan musik buat aku secara personal gitu ya. Jadi ceritanya mungkin kalau ada beberapa temen yang belum tahu, atau mungkin rata-rata belum tahu, tapi dulu ketika aku pertama kali mulai terjun ke dunia musik, itu aku mengalami sebuah kejadian yang sangat mengenaskan, di mana aku tuh tertabrak mobil. Kenapa mengenaskan? Kan biasa aja ya tertabrak mobil gitu ya. Yang mengenaskan ini true story. Ini true story. True story. Yang pertama itu yang menabrak adalah mamaku sendiri, karena mamaku tuh baru selesai les mengemudi, baru dapat SIM. Nah, kemudian waktu dia pulang gereja, doa Jumat sama papaku gitu, ketika pulang mau masuk ke garasi, aku lagi naik sepeda, karena kita masuk garasinya harus nggak bisa barengan, jadi aku pun nunggu mamaku untuk masukin mobilnya duluan. Tapi ternyata mamaku salah nginjek pedal, harusnya tuh nginjek rem tapi malah nginjek gas. Di situ yang terjadi adalah mobilnya tuh lompat. Jadi aku tuh bener-bener ngeliat mobilnya tuh kayak lompat ke arahku, nabrak. Dan aku tuh ketika buka mata, setelah aku denger ya, dia aku nggak pingsan atau apapun. Aku bener-bener kayak ngeliat kayak HP itu kalau komputer lagi ngerekam video terus komputer. Jadi that's what I saw. Aku denger semua suara, mamaku teriak itu aku denger. Suara brak, tabrakan mobil ke pagar tuh aku dengar. Waktu aku buka mata, separuh badanku tuh udah di bawah mobil, bro. Nah, terus aku tuh langsung balik badan, merangkak keluar. Papaku langsung lari, gendong aku masuk ke dalam rumah. Tetangga-tetangga pada datang. Dan di situ tuh sama sekali nggak ada patah tulang, nggak ada retak, nggak ada berdarah, tapi ada dua hal sih. Yang satu tuh ada kayak luka beset gitu di kepala, tapi yang noticeable tuh di pipi sebelah kiri itu ada luka yang ngecap ban. Jadi nggak tahu ketindes, nggak tahu keserempet, tapi ada bekas ban di pipi sebelah kiri. Nah, itu dulu waktu foto SMP masih kelihatan, sekarang udah hilang.
Nah terus setelah kejadian itu selesai, besok paginya itu aku bisa bangun normal bro. Aku ngeliat pagar rumahku tuh udah hancur, depan mobil tuh udah hancur, sepedaku udah nggak berbentuk, sepeda ini ya kayak sepeda pancal gitu, MTB, udah nggak berbentuk. Dan disitu aku tuh sebenarnya nggak ngerasa apa-apa, nggak ngerasa yang ada hal supernatural atau apa gitu ya. Baru setelah beberapa minggu setelah itu, waktu doa pagi di sebuah acara gitu, aku tiba-tiba ke flashback sama kejadian itu. Dan nggak tahu kenapa, karena itu momen dimana aku baru-baru getol-getolnya bermusik kan, SMP. Di situ somehow aku tuh kayak ngomong gitu, oke Tuhan kalau gitu aku mendedikasikan hidupku untuk melayani di bidang musik. Out of nowhere, aku tuh ngomong begitu dalam hati ya, nggak secara audible gitu. Jadi music to me personally itu, it's much more than the practicality of things. Bukan cuma masalah skill apa segala macamnya, tapi lebih deep dari itu tuh masalah yang berkaitan dengan hidup dan matiku gitu waktu itu. Gitu bro. Jadi secara personal, music tuh quite personal. Nah tapi lately karena aku orang yang suka filosofi, jadi aku tuh melihat musik seperti tadi aku jelaskan, manifestasi dari realita, manifestasi dari alam semesta yang kita bisa rasain gitu. Seperti itu ya waktu main sama gelas-gelas itu. Ya Inside jokes. Inside jokes. Teman-teman nggak tahu yang denger apa yang kita maksud. Ada di Instagram saya. Dulu ya. Apa maksudnya kalau aku ngelihat lagi gitu, pertobatan itu kan tidak instan ya. Maksudnya in my case gitu. Maksudnya aku dulu dijamah Tuhan juga nggak yang langsung 180 derajat berubah hari itu gitu. Kayak aku mengakui ada satu momen di mana jujur aku ke gereja nggak peduli dengan khotbahnya, tapi jujur aku menikmati musiknya. Anythought nggak? Maksudnya apakah memang kamu mengakui bahwa dalam tanda kutip Tuhan bisa pakai segala cara atau gimana, atau jangan lihat musiknya kalau dari gereja atau apa gitu. What do you think about that? Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita tuh harus berpikir dengan spektrum. Spektrum itu teman-teman bayangkan aja sebuah garis lurus dari kiri ke kanan, di tengah-tengahnya ada angka 0. Semakin ke kiri semakin negatif, semakin ke kanan semakin positif. Nah, karena ini sebuah spektrum, kita tidak bisa mengatakan jawaban ini berada di spektrum paling kanan atau ujung paling kiri. Bisa berada di tengah-tengah, bisa ke tengah agak ke kanan, ke tengah agak ke kiri. Nah, sekarang aku introduce dulu apa yang aku hindari. Ketika aku menjawab musik itu bukan bagian dari pertobatan, terkesan seperti itu tuh spektrum ujung paling kiri. Oh, berarti musik sama sekali nggak berfungsi ya. Tapi ada teman-teman yang berpikir di spektrum ujung paling kanan, yaitu enggak, kalau waktu itu nggak ada musik, pasti aku nggak akan menangis, pasti aku nggak akan teringat sama Tuhan, pasti aku nggak akan membuka hatiku, pasti aku nggak terima gospel, sehingga pasti aku nggak selamat. Jadi musik tuh bener-bener sepenting itu. Nah, pertama-tama aku pengen ajak teman-teman yang berada di ujung spektrum paling kanan untuk ke tengah dikit dong, gitu. Dan teman-teman yang ada di ujung spektrum paling kiri, ke tengah dikit dong, gitu. Nah, kenapa begitu? Karena di Alkitab itu selalu ada dualitas nih untuk hal-hal yang seperti ini. Contohnya dualitas tuh gini. Kita tuh diajarin untuk pursue Tuhan. Gitu ya. Kalau kamu lack of knowledge, kamu bisa di-destroy sama Tuhan. Hosea gitu kan. Terus kalau kamu misalnya hidup di dunia ini harus selalu mikirin perkara-perkara yang di atas gitu. Jadi intinya knowledge itu sepenting itu. Tapi at the same time kita dikasih tahu, tapi kamu nggak bakal bisa ngerti Tuhan 100% bro. Gitu ya. Itu salah satu dualitas tuh. Jadi kita disuruh cari tahu Tuhan, tapi kita juga dikasih tahu nggak bakal bisa tahu Tuhan sepenuhnya. Dualitas yang lain tuh misalnya tentang holiness. Kita disuruh untuk be holy because God is holy gitu ya. Tapi di satu sisi kita kasih tahu, enggak, sampai kamu mati pun
kamu nggak akan bisa holy 100% karena ultimately holiness-nya kita datang dari Yesus. Nah, musik dalam keselamatan seseorang itu juga menurutku dualitas. Karena di Alkitab itu tidak menjelaskan secara spesifik, ya bisa karena musik, atau tidak dikatakan secara eksplisit, nggak bisa karena musik. Maka elemen-elemennya jadi penting. Satu apa? Misalnya Tuhan bisa pakai segala sesuatu untuk menjadikan gospel itu manifestasinya real dalam kita. Kalau memang awalnya dari musik, aku bilang bisa berarti dari musik gitu. Nah, kalau buat teman-teman yang berpikir nggak bisa dari musik, ya it's okay juga. Ada yang ketika mereka diselamatkan, mereka cukup membaca Alkitab, terus Tuhan jamah, di situ mereka kira terima gospel. Ya, gitu. Nah, tapi sekarang kita bahas secara singkat nih, bro. Kalau gitu titik nolnya ini apa sih orang untuk selamat? Ya kita semua tahu, itu hanya karena kasih karunia-Nya Tuhan. Jadi sesuai Efesus 2, dan dimanapun, aku percaya apapun itu, momen keselamatannya bukan momen ketika kamu dengar musiknya, tapi ketika kamu menyadari kalau iya, kamu nggak bisa selamat melalui dirimu sendiri, kamu nggak akan mampu atau cukup untuk menyelamatkan dirimu, sehingga di situ kamu butuh Tuhan. Terima kasih. Semoga menjawab ya. Tanpa menyebutkan nama, aku pernah tahu ada satu gereja. Mungkin aku kurang tahu tujuannya ya. Mungkin tuh buat biar welcome orang yang dalam tanda kutip merasa asing atau apa, aku juga kurang tahu. Tapi di mimbar mereka tuh nyanyi lagu dunia dalam tanda kutip gitu. Jadi mereka nyanyi. Nah, pertanyaannya, bisakah kita menyembah dengan musik non gereja berarti? Ini tuh tipe pertanyaan yang bagus, tapi nggak bisa dijawab secara singkat. Nggak bisa dijawab iya dan tidak. Nah, tapi supaya cepat, kira-kira kita jawabnya pakai variabel ini aja. Nah, pertama ya, di dalam lagu tersebut, liriknya apakah mengandung kebenaran Alkitab? Terus apakah dalam liriknya itu directly menyembah Tuhan atau Yesus? Gitu. Jadi apakah juga termasuk di dalamnya tuh ada kata-kata Tuhan atau Yesus gitu ya. Nah, terus apakah lagu itu ditulis oleh orang Kristen? Nah, ini bukan hal yang harus ya. Aku hanya menyebutkan variabel-variabelnya. Apakah ditulis oleh orang Kristen? Apakah ini itu ditujukan untuk Tuhan atau enggak? Tadi ya, udah aku sebutin nggak sih tadi? Udah ya. Nah, terus misalnya kayak lagu ini itu lagu baru, benar-benar baru, atau lagu lama tapi diganti liriknya. Terus apakah lagu ini didesain untuk dimainin di gereja atau di luar gereja? Terus apakah melodinya itu mengandung lagu-lagu yang tadi pernah dipakai untuk misalnya hal-hal yang sesat gitu ya. Terus apakah juga misalnya kehidupan penulis dan performersnya itu menunjukkan kehidupan yang mature Christians. Nah, kenapa variabel-variabel ini penting? Kalau dalam variabel-variabel ini, banyak banget ya variabelnya, aku cuma sebutin yang kira-kira kepikiran sekarang gitu ya. Tapi kalau jawabannya kira-kira ya, maka kesimpulannya kamu akan bisa menarik sendiri. Jadi aku nggak akan kasih kesimpulan definitif, hey yang begini tuh salah, yang begini tuh bener, enggak. Aku lebih kepengen teman-teman tuh mempertimbangkan variabel sebelum menentukan ini bener, ini salah gitu. Atau mungkin ini kali, daripada gue pusing jawabin tadi, udahlah mending gue pakai lagu Rohadi langsung aja. Iya, mendingan gitu ya. Lebih enak, lebih cepat. Lagi pula banyak banget kemiripannya, bro. Kalau kamu main musik nggak? Nggak masalahnya. Karena musik itu adalah manifestasi dari realita tadi aku bilang. Salah satunya kan di dalamnya ada pattern atau pola. Pola di musik itu aja, bro. Musik complicated apa itu patternnya itu aja. Kalau buat teman-teman yang nggak mendalami musik itu, kita tuh banyak banget yang sama gitu. Musik gereja dengan musik non gereja itu sama. Makanya terkadang ada pemusik yang nggak pernah denger lagu itu pun, tapi disuruh ngiringin bisa tahu ya kadang-kadang ya, kayak alah ini ujung-ujungnya ke sini. Bener nggak sih? Benar. Kalau lagu pop bisa.
Kalau lagu jazz agak susah. Kenapa Hmm. lagu pop bisa? Karena di piano itu nada itu cuma ada 7. 7. Yang hitam cuma ada 5. Jadi total cuma 12, bro. 12. Ini kalau mau sekompleks-kompleksnya pikir aja 12 kuadrat gitu. Cuman ada 144 kemungkinan. Paling gampang ya, misalnya gini. Pola 1, 4, 5. Polanya misalnya 2, 3, 4, 5. Pola 1, 6, 2, 5. Pola misalnya 4, 5, 6, 2. Jadi pola-pola itu yang kita tuh hafalkan gitu. Atau mungkin udah nggak perlu hafal ya, udah kayak comes naturally gitu sekarang. Iya. Jadi lagunya mau apapun, melodinya gimana pun, selama progresi chordnya begitu, tuh musisi gereja tuh mestinya dengan mudah bisa ngikutin. Ya. Kalau mau itu mah jangan di podcast, bro, itu butuh masterclass. Bersama Steva Juiko nanti. Aku langsung masuk ke pertanyaan kontroversi yang dari tadi memang pingin tak tanyain. Let's go. Menurutmu sendiri gimana? Kita ngomong gereja Alkitab cuma satu, Tuhan Yesus cuma satu, tapi denominasi bisa banyak. Terus tiba-tiba ada yang band tuh sesat, tepuk tangan tuh sesat. Terlalu panjang nggak kalau kamu ceritain sebenarnya sejarahnya tuh gimana sih? Kok kita bisa saling point finger to one another sampai keluar kayak gitu? Dan apa menurutmu musik yang benar itu gimana terus? Apakah hymn paling benar? Organ paling benar? Ataukah EDM? Zaman sekarang kan ada EDM untuk menjangkau jiwa dalam tanda kutip. Gimana itu? Versi jawaban ini tuh banyak sekali, tapi for the sake of time, aku coba jelasinnya tuh begini. Mau style apapun, genre apapun, selama tadi nggak dipakai satanis ya, mau genre apapun, rock, mau musik country, EDM, mau musik apapun lah ya, itu aku tuh selalu balik ke dua hal. Pertama tuh personal evaluation, yang kedua personal conviction. Dan ini digabung dengan elemen-elemen lain seperti siapa pimpinan dalam gerejanya, siapa yang dipercaya pimpinannya untuk memimpin musiknya. Itu mempengaruhi apakah genre tertentu itu jadi acceptable atau tidak. Jadi keywords-nya buat aku tadi ya, personal evaluation sama personal conviction. Kalau sejarah singkat musik gereja, sebenarnya nggak panjang, tapi yang jelas itu dimulai dari cara menginterpretasi Alkitab. Nah, ada orang yang menginterpretasikan Alkitab itu secara harafiah, khususnya di bidang musik. Jadi yang berhubungan dengan strings, harp, atau pipe, atau apapun yang pernah dimention, seperti misalnya tamborin, itu akhirnya dibolehkan untuk dipakai di gereja. Dan alat musik yang tidak dimention secara eksplisit tidak dibolehkan. Jadi perkembangan gereja tuh dulu ya pertama-pertama ya akapela, bro, aku yakin ya, akapela dan tepuk tangan gitu kan. Terus berkembangnya ada alat musik strings, kemudian ada alat musik yang sifatnya ritmik, di situ mulai ada drum. Nah sekarang kita tuh lebih diperlengkapi dengan banyak tools untuk bisa mengeksaminasi Alkitab sehingga kita tahu memang kita harus menerjemahkan Alkitab secara harafiah, tapi lebih penting dari itu harus secara serius. Serius itu maksudnya gini, kalau memang di Alkitab itu bahasanya konotasi, harus kita pahami dengan arti konotasi. Kalau denotasi, harus denotasi. Karena musik itu tidak dispesifikasikan harus bagaimana, seperti yang aku bilang di awal tadi. Maka ya itu tadi kembali ke personal evaluation sama conviction. Ketika seseorang tuh mengevaluasi, musik EDM tuh gini, dia punya conviction kalau ini dipakai Tuhan kok bisa. Silahkan. Gitu. Alkitab tidak secara eksplisit melarang, tidak secara eksplisit menyarankan. Alkitab juga nggak nulis kok gitu, kayak harus pakai hymn ya gitu. Selalu pakai hymn, harus pakai akapela, harus tepuk tangan. Nggak ada. Kita tuh secara alamiah akan mendengarkan musik yang buat kita menarik.
Jadi kalau Bro Ravello tuh tertarik sama dangdut, dia akan nyari musik-musik yang dangdut gitu ya. Kalau misalnya aku suka jazz, aku akan lebih banyak yang jazz. Ini akan terpengaruh ketika kita datang ke gereja. Nah, tapi sebagai pengikut Kristus gitu ya, yang harus kita pastikan waktu kita mengevaluasi atau mengeksamin musik-musik kita itu, atau pilihan-pilihan kita terhadap musik, kita harus memastikan apakah desire kita itu kita tujukan untuk kemuliaan Tuhan. Konsepnya ada di 1 Korintus gitu. 10 kalau nggak salah. Gitu. Jadi kita bebas tuh mau dengerin musik model apa aja, mau pakai apa aja. Tapi kita bisa nggak mendireksikan desire kita untuk kemuliaan Tuhan? Itu 1. 2, ya kita juga diminta di Roma 12 untuk tidak conform with this world, to this world, tapi be transformed by the renewing of our minds. Jadi di situ kita harus tahu tuh kalau pemikiran kita udah diperbaharui, kita harus bisa membedakan dulu kita gimana, sekarang kita gimana. Kalau belum, teman-teman eksaminasi dulu. Menarik. Jadi terakhir ya, aku kalau menjawab pertanyaan itu harus dengan Kolose 3 ayat 16. Ini aku punya catatan di sini. To God with the simple command is to sing to God with gratitude in your hearts. Jadi kita cuma disuruh nyanyi dengan gratitude in our hearts. Jadi kalau kamu mau nyanyi pakai style apapun, hatimu tuh full of gratitude, go for it. Gitu. Kira-kira gitu ya. Sorry ya, jawabannya itu nggak bisa straightforward, tapi aku rasa elemen-elemen jawabannya harus diartikulasikan begitu. Tidak apa-apa. Biar pendengar mikir juga. Tapi ya ngomong-ngomong kayak gitu ya, lirik tuh menurutmu sepenting itukah? Karena beberapa kali aku personally gitu kayak aku tahu beberapa lagu yang kayak wah gila secara melodi ya. Kita kan kadang kan dengerin musik kan kadang suka nggak perhatiin lirik kan memang. Tapi kalau ngomong melodi gitu, wah gila asik banget nih lagunya. Bahkan mungkin bikin nangis, bahkan atau bahkan kalau kamu tahu liriknya pun kadang ada yang wah bagus. Tapi setelah diulik-ulik ke dalam Alkitab, ternyata ada beberapa lirik yang mungkin kurang alkitabiah gitu. Gimana menurutmu? Maksudnya apakah itu sakral? Apakah itu kayak ya bener-bener kalau kamu personally ya kayak sampai to the point, ya aku sih nggak akan nyanyiin itu. Kamu apakah segitunya atau gimana? Lirik tuh sepenting itukah? Ini pertanyaan ini terdengar silly, tapi buat aku sangat penting. Kenapa gitu? Aku tuh orang yang tidak terlalu memperhatikan lirik awalnya. Jadi aku tuh orang yang nggak terlalu mendengarkan lirik, termasuk lagu gereja. Jadi dulu aku sampai mungkin SMP SMA itu tipe orang yang kalau mendengarkan musik tuh musiknya dulu. Nah, begitu musiknya enak, aku kulik lirik belakangan. Tapi karena sekarang udah makin mendengar banyak lagu, mendengar banyak review, mendengar banyak analisis, aku bilang ternyata lirik tuh buat aku lebih penting sih dibanding musiknya. Jadi kalau pertanyaannya apakah lirik tuh penting? Iya, penting banget karena liriklah yang akan secara conscious membantu kita mengarahkan pujian kita ini larinya kemana, gitu. Dan ada satu poin lagi, bro. Sangat gampang kok untuk kita menilai lirik itu biblical atau enggak. Gitu. Pertama, directly violates God's principle atau enggak. 2, sesuai dengan biblical truth atau enggak. Si writers-nya itu orang percaya bukan. Apakah penulisnya pernah kalau terkenal ya, apakah pernah jatuh dalam dosa kemudian nggak bertobat gitu misalnya. Terus apakah interpretasi dari si penulis itu terhadap Alkitab itu konsisten? Gitu. Apakah ini termasuk yang penting, sangat kontroversial nih bro. Apakah lagu tersebut liriknya digunakan
untuk mensupport organisasi atau gereja yang doktrinnya salah. Itu mungkin bagian dari ini loh bro. Kalau di Yohanes kan kita tuh worship must be done in spirit and truth gitu ya. We worship in spirit and truth. Jadi masalah spiritnya itu yang masalah inilah rasanya. Tapi truthnya itu yang penting. Termasuk di liriknya, termasuk di interpretasi lirik dan segala macamnya. Thank you buat Kak Stefa. Jawaban-jawabannya sangat menarik dan menjawab sekali pertanyaan dari kebingungan kami hari ini. Aku mungkin mau nanya dua hal yang gak tahu ya, hopefully nyambung dengan topik hari ini, tapi masih seputar tentang musik gitu ya. Tadi gini, kita itu sekolah di luar negeri gitu dan dapat belajar dan pelayanan di luar negeri gitu ya. Aku nggak mau poin gereja mana atau gereja mana, tapi ini fakta yang aku terima di lapangan gitu ya. Kita tahu bahwa kalau di Indonesia itu tim musik akan diberi persembahan kasih biasanya. Sedangkan kalau semua nggak semua. Terus kalau di Australia biasanya pure karena untuk melayani. Kadang cuma disalamin, dikasih terima kasih kayak gitu. Tapi gimana? How to guide your heart biar gak jadi hamba uang atau malah gua balik? Gimana lu gak ngeremehin pelayanan ini yang kayak elah cuman diterima kasihin doang mah, gue datang telat aja lah. Ini berarti lebih untuk teman-teman yang melayani ya. Mungkin bukan cuma teman-teman musik, tapi juga teman-teman yang terlibat dalam sebuah pelayanan. Jadi teman-teman yang tidak terlibat dalam pelayanan, selain aku undang untuk ikut terlibat, tapi boleh mendengarkan ini dari sudut pandang orang ketiga. Aku harus cerita bro, memang ini bisa jadi problem, tapi bisa menjadi blessings. Problemnya tuh begini, aku tahu secara personal, pemusik-pemusik yang kalau dia mau pindah satu tim, akan dikasih uang sekian puluh juta. Aku tahu tim musik di gereja terkenal di Indo ya ini ya, yang supaya nggak pindah, satu orang tuh per orangnya dikasih Avanza. Jadi aku benar-benar tahu, praktek ini tuh ada. Jadi aku tidak menutup mata. Dan aku tidak akan menutupi ke teman-teman yang bukan pemusik. Pemusik itu ternyata sealim itu enggak. Aku harus bilang memang praktek-praktek yang banyak penyalahgunanya itu banyak. Itu masalah problemsnya, tapi masalah blessingsnya. Aku juga secara personal kenal teman-teman pemusik yang menggantungkan hidupnya dari musik dalam kurung plus keluarganya dari melayani musik di gereja. Ya. Maka dari itu, kalau barusan aku ngomong, ini sebelum aku ngomong ke teman-teman pemusik, aku harus ngomong ke teman-teman yang ada di manajerial gereja, para pendeta, para penatua, penasehat. Nah kalian tuh, aku harus lebih sopan ya ngomongnya ya. Tapi saya undang siapapun untuk harus tahu tim pelayanan kita tuh ada di mana, gitu. Dan kepentingan pelayanan ini untuk apa, budgetnya ada atau tidak, itu juga penting. Itulah kenapa gereja awal-awal akan berbeda manajemennya dengan gereja yang misalnya sudah established. Nah, gereja yang masih merintis akan beda dengan gereja yang udah 10 tahun beroperasi. Ini jawabannya tidak ada clear cut, ini tergantung variabel. Kalau kita ngomong di perjanjian lama, ya uang persepuluhan tuh dinikmati oleh semua pelayan suku Lewi pilihan yang dipilih Daud untuk ada di rumah Allah. Nah, kalau mau pakai cara berpikir begitu secara copy paste, hanya secara konteks begitu, ya maka kalau gitu sekarang uang gereja harus dibagi-bagi ke seluruh pelayan gitu. Selama itu pelayanan yang menopang pekerjaan Tuhan di tempat tertentu.
Tapi kan sekarang kita tidak begitu normatifnya dalam bergereja. Nah, sekarang baru ke teman-teman pemusik nih. Teman-teman pemusik gimana? Ini tips praktikal aja, tips paling praktikal. Nomor 1, be honest. Be honest to yourself. Jangan bohong. Kalau butuh uang, bilang butuh uang, bilang ke siapapun yang mengurus gereja. Kalau itu menjadi pekerjaan kalian, bilang. Harus secara eksplisit. Jangan harap pimpinan gereja itu tahu kita butuh uang tapi nggak pernah bilang gitu ya. Jadi pertama bilang. Dan kalau memang tidak mau dibayar, bilang juga, it's okay. Tapi bilangnya setelah kalian mempelajari kultur gerejanya. Itu kan cepat. Kalian melayani sebulan aja udah tahu, oh kultur di gereja ini seperti ini. Jadi if you need something, speak up. Kalau teman-teman tidak mau terima PK setelah dikasih juga kembalikan, it's okay. Jadi untuk menjaga hati, nomor satu tadi be honest, karena nggak bisa dibohongi. Kalau teman-teman memang butuh, teman-teman meluangkan banyak sekali waktu di situ, tapi nggak mau terima, nanti teman-teman kesusahan sendiri. Gitu. Jadi untuk menjaga hati, 1, be honest. Nomor 2, jangan korbankan integritas kalian sebagai pelayan musik. Dari kacamata integritas kalian sebagai orang Kristen. Sama. Gitu. Jadi kalau kalian di gereja cari duit, di dunia luar gereja pun kalian tuh seperti itu. Ya. Jadi integrity matters di situ. Kalau tadi yang gimana tetap termotivasi walaupun cuma diterima kasihin, harus kenal kasih Kristus lagi berarti ya? Enggak. No. Aku disagree. Gimana? Menarik. Kalau memang butuh, bilang nggak apa-apa. Jadi keterbukaan itu terbukti sepanjang pelayananku tuh justru itu membantu banyak orang. Loh, jadi sama-sama paham. Tapi gini, pertanyaanku adalah mungkin dia nggak butuh banget uang gitu. Let's say kita yang sekolah di sini secara finansial mampu kok. Cuman tuh dia terbangun sebuah pemikiran bahwa Allah cuman diterima kasihin atau Allah cuman dapat tepuk tangan. Ya udahlah, datang latihan mah telat aja, santai. Nah, itu integriti personalnya yang dipertanyakan sebenarnya. Makanya harus kenal, harus go to the basic. Kenal kasih Kristus kan berarti. Itu bukan permasalahan dia sebagai pelayan, itu permasalahan dia sebagai individu kalau itu. Ya. Gitu. Ya. Dan ini yang aku bisa share ya, walaupun bukan puluhan tahun, tapi kalau kita ngerjain sesuatu tuh dengan sungguh-sungguh, bukan cuma Tuhan kok yang lihat, itu udah pasti. Udah nggak tak jelasin, tapi aku berhenti di situ. Ya. Terima kasih. Aku mau pertanyaan terakhir dong untuk Kak Stefa. Yes. Tiba-tiba nggak tahu ini mudah-mudahan nyambung atau nggak nyambung, tapi tiba-tiba aku pengen nanya kayak gini. Kamu sendiri kalau saat teduh gimana sih? Apakah maksudnya gini, apakah kamu akan worship dulu gitu? Tapi gini, pertanyaanku, lah kamu mah enak bisa main piano, bisa nyanyi. Lah kalau yang nggak bisa musik, ada tips untuk bersaat teduh nggak? Oke, aku tuh kalau devotion sebenarnya justru nggak pernah pakai musik. Believe it or not. Aku tuh devotion tuh go straight to the Bible gitu. Jadi keluarga atau orang-orang yang devotion sama aku bareng tuh tahu style devotion itu gimana. Tapi kalau ada musik, aku juga happy-happy aja gitu. Karena dengan datangnya pemahaman yang baru ketika aku ngulik dalam tanda kutip Alkitab, itu aku dapat lebih banyak dibanding aku dengerin lagu. Tidak menjawab tapi membuat suatu revelasi yang baru. Satu pertanyaan, bisa di mana aja. Jadi nggak harus waktu devotion. Ya habis podcast sama Ravelo gini dengerin musik bisa enjoy sendiri juga gitu. Satu pertanyaan apa tuh? Satu pertanyaan susah untuk Stefa Yuwiko. Ini kita nanti di podcast kan cuman audio doang ya. Tapi kalau sekedar informasi aja, itu di sebelahnya ada keyboard.
Ini dong, kasih dong. Kasih your favorite song dong. Susah. Apa lagu pertobatan atau mungkin lagu yang lately lagi suka juga boleh. Lagu yang somehow aku selalu puter ketika dulu susah. Ya waktu kepentok kerasnya hidup. Ya sekarang juga keras sih. Cuman dulu waktu awal-awal tuh kerja part-time di Melbourne tuh aku sering banget dengerin lagu ini. Ini Boleh. lagunya How can I say thanks for the things you have done for me. Tau gak? Nggak tahu lagu siapa itu. Nanti tak dengerin. Kasih ya. Aduh. Nah, kira-kira gitu ya. Di Instagramku ada, dicari aja. Boleh. Ini bintang tamu paling sombong di podcast. Nggak apa-apa. Gue sombongin loh. Orang jago boleh sombong, nggak apa-apa. Enggak. Pokoknya refnya tuh, kata-kata pertama refnya tuh To God be the glory gitu. Oh, tahu dong. Terus, jadi dulu tuh waktu setiap kali, nggak tahu ya, waktu males kerja, waktu males ngapa-ngapain, Diingetin. Lagu ini tuh selalu jadi termotivasi untuk kan segala sesuatu tuh untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Mau segede apa, sekecil apa, nggak ada yang ngeliat tuh juga harus serius gitu. Amin. Wah, terima kasih sekali untuk Kak Stefa Yuwiko sudah mau mengisi di podcast Cultivated hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang dengerin juga bisa dapat something gimana tentang kita bahas tentang penyembahan, kita bahas tentang musik juga, kita bahas tentang ini boleh atau enggak, atau tadi kalian di spektrum yang terkiri atau terkanan. Mudah-mudahan podcast hari ini bisa memberkati. Kalau kalian pikir podcast ini memberkati, kalian juga bisa share podcast ini ke teman-teman kalian, teman-teman yang belum kenal Tuhan atau yang udah kenal Tuhan juga boleh, ke Instagram kalian. Kita sebarkan kebaikan Tuhan karena Dia yang lebih dulu mengasihi kita. Gitu aja. Sekali lagi thank you ya buat Stefa udah mau ngisi. Nanti next time kalau mudah-mudahan berkenan boleh tak ganggu-ganggu lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Thank you buat semua. Jangan lupa dengerin Cultivated Podcast. Kita tersedia di Instagram, ada di YouTube, ada di Spotify juga. Like dan share kalau kalian pikir podcast kita bermanfaat dan memberkati. Gitu aja. Kita upload setiap hari Jumat. Jadi stay tune. Aku Rafael Satria, pamit undur diri. Bye-bye. Thank you semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube. Dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.